tentang sejarah singkat PMII. Duh, jangan macam mau macamnya kan awal jalan. Ini macamnya nyari apa sih? Iya sih. Kamus. Lahirnya PMII itu tidak mulus secara yang kita bayangkan. Asik. Menurut Astagfirullahaladzim. Ya, pasti banyak lah hambatan karena apa? Di sini adalah suatu organisasi yang benar-benar dirilis karena banyak pertentangan antara mahasiswa Islam di Indonesia gitu loh. Menurut modul. Nah, orang kayak gue iya Allah. Terus dan di dalam sejarah ini sebenarnya itu banyak banget organisasi-organisasi yang tidak disetujui oleh PBNU. Di antaranya itu ada Imanu, Amanu. Imanu. Rumah sakit PNU, PMNU, terus HMI ya, KMNU, terus HMI. Oh, terus ya sudah terus. Orang-orang ya Allah. Nah, Ingat-ingatnya tuh oh ya iya. Tulis. Astagfirullahaladzim. Sejarah. Ingat-ingat tuh IPK. Sejarah satu. Tiga apa ya Miki ya? PNU ya? PNU. Ini dirumus pada tahun 1950-an. 54. 55. 4 apa 55? Iya. Ya. Kenapa organisasi ini tidak disetujui oleh PBNU? Karena waktu itu adalah IMNU itu baru dirilis atau dibentuk. Nanti itu takutnya apa ya? IMNU itu tidak keurus kayak gitu loh. IMNU itu tidak keurus, jadi PBNU itu tidak mengkonfirmasi ini kayak gitu. Konfirmasi. Ya, tidak menyetujui ya gitu. Nah, pada tahun 1960 tepatnya pada tanggal 17 April itulah kita mulai terbentuknya PMII dan apa ya mana sih ini terbentuk di mana? Panas banget nih. Buka. Ya lo mendadak panas apa ya lo? Iya, Salah deh lah. Serasa di neraka. Iya, kondisi di laut kayak gitu Iya. Santai saja. Ini enggak terlalu formal. Diurung tanding. Udah ya, udah. Lanjut. Jadi gue ya. Udah, ini sudah jadi ya kita. Kepriwe jadi nih. Dan diketuai oleh Pak
Kiai Ya. Haji Om, Bokom. Oleh Haji Senang di Idham Zuhri. siapa Kang? Kurang apa? Siapa ketua apa itu? Ketua PMII pertama. Oh ya ada di situ, masa nggak ada lah? Ya ada. Foto cover. Wih, sini foto covermu. Modul. Dr. Said ye. Ma? Mahbub Junaidi. Mah apa? Mahbub Junaidi ya itu. Nah, Yang punya jargon. Ketum pertama. Wahid deh. Kan pertama Wahid deh pertama. Ketum satu. Seksnya siapa? Udah tahu. Tamim. Udah ya, Subhan itu. CE. Itu adalah sejarah singkatnya PMII. Mungkin ada yang ditanyakan tentang sejarah, nanti bisa kita lanjut ke Labang. Agak sombong sedikit nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Itu dicetuskannya nama PMI Muktamar yang keberapa? Itu muktamar yang ketiga. Di mana? Dua. Muktamar. Muktamar ketiga itu di Cirebon pada tahun 1958 Yang diketuai oleh yang diketuai oleh Ismail. Iya kan? Iya terus. Ismail Ismail juga Maki. Maki ya itu Muktamar kedua. muktamar ketiga. Aku tanya. Gimana? Kenapa didirikannya PMI? Karena gini, mahasiswa Indonesia itu sangat apa ya? Kan ada HMI. Enggak. Kenapa harus Bukan gitu. Iya. Nah, bukan Kan gitu. ada HMI. Kenapa dari mahasiswa itu pengen mengadakan PMI? Ya, karena punya wadah baru. kepengen punya wadah baru dan kalau di HMI itu Ya kenapa? gini loh. Jadi mahasiswa NU kurang puas banget kayak gitu loh dengan apa yang dianut oleh HMI karena dia condong ke Muhammadiyah apa ya sebenarnya? Mas. Mau Jar disikin kan mau anu lho. Masyumi. Masyumi dia partai. Mordanis atau Masyumi itu ya. Maksudnya itu Nama partai. Imam Nah. Masyumi. Apa ya? Jadi sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Ketuanya kan bahas itu. Mas Umi. Bener iya. Terus itu priwe kiye. Interpretasi. Aduh. Iya, kenapa malah orang? Ya gini apa sih ya? Mahasiswa itu mahasiswa NU itu dengan sangat kurang puas lah intinya sih. Karena Tidak mau diapain. HMI itu berpihak pada golongan yang kemudian diterangi oleh Undergo atau Partai Masyumi kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mas Tamim aja, Mas Tamim yang Wong Tamim sih takon. Kasih takon, kon jawab, kita pada baik kepriben. ya Masyumi itu kan apapun masuk ke situ lah. Masyumi itu parpol yang notabene undergo-nya itu adalah HMI. Itu makanya kenapa pemuda-pemuda NU itu rada risih dan agak ditinggalkan oleh HMI, tidak terlalu dipandang lah. Kita lagi bahas Masyumi apa HMI? Masyumi itu PMI parpol. kenapa didirikan? Kan udah ada HMI. Ya itu Itu ketidakpuasan. Kurang puas kata. Lagi naik orang puas kulihat pacar maning gitu. ampun aja. Berjuangnya susah. Iya. Yang orang terkait itu saya. Kan
Lanjut. PMI ya kan di situ kan pada tahun 1954 itu sudah didirikan IPNU. Nah di situ kan IPNU itu bisa kepengurusannya juga ada dari mahasiswa. Kenapa kok malah membuat lagi? Emang di IPNU itu nggak puas atau gimana? Terus pada muktamar kedua juga sudah dibentuk DPT. Itu kenapa masih terus ingin membuat wadah? Tahun kedua sendiri Monggo pendapatnya Mas Departemen Perguruan Tinggi Tanggapan. IPNU. Jadi pertanyaannya sahabat Imela gimana? Tadi muter takonnya muter primer. Kenapa ya di muktamar kedua itu sudah dibentuk DPT IPNU? DPT apa? Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Itu untuk memadai mahasiswa NU yang ada di perguruan tinggi. Dibikinlah DPT. Terus kayak gitu kok masih ingin bikin wadah sendiri? Kenapa? ya Oh kenapa? ya. Karena gena. Gak independen. Kenapa lu? Itu ada apa di Ya antara karena kita? di lingkupnya gini, antara mahasiswa dan pelajar kan berbeda dalam pola pikir. Ya, Kan itu masih dalam pelajar, jadi agak tidak kesesuaian langkah. Tapi IPNU pengurusnya juga dari mahasiswa. Nah itu kan Apa masih itu? kan pelajar lebih kan di bawah dari itu kan yang masih ngurus mahasiswa kan yang di atas atas. Misal kayak cabangnya mahasiswa. Ada orangnya Jok? Ya alasannya pada waktu itu ya seperti itu. Perbedaan pemikiran antara anak-anak SMA sama anak kuliahan itu walaupun pada IPNU-nya itu beda itu secara pola pandang kehidupannya lah, pemikirannya dan lain sebagainya. Tuh. Mungkin kalau SMA baperan, kalau kuliah lebih baperan gitu. Gitu. Loh, tapi kok pengurus atasnya masih mahasiswa? Iya. Dikarenakan Kenapa maksudnya lo? Iya, Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Saya tanya Sekarang juga masih. ternyata sekarang banyak mahasiswa yang di itu banyak loh sekarang. Benar. Hari ini saya pun kemarin ikut kumpulan. Bahkan ada niatan itu bikin PKPT. nah di aturan Ya, itu IPNU gimana? itu apa ya umur itu batas maksimalnya Bukan lagi instansi tapi pakai 25 apa ya? Apa 27 ya? ya 20 semono, sedangkan ukuran umur segitu kan memang Sudah sudah dari mahasiswa. Jadi kebanyakan yang masih mahasiswa masih ikut IPNU terus aja. Pelajar padahal ya, pelajar. Ini mahasiswa loh. Ya, jadi ada batasan umur. di IPNU. Nanti kalau udah umur sekian di sini masuknya katayat ya. Katayat. Terus muslimah. Kalau orang cowok ya ansor. gimana bacanya? Mana amansor? Minta. Bangsa aing. Bangsa. Terus apa? Putra bos. Monggo. Apa? Apa? Kamu mau menanggapi? Terkait DPT kan tadi untuk mewadahi mahasiswa NU ya, itu kenapa kok masih greget pengen mendirikan suatu wadah yang memang di situ pure untuk mahasiswa NU, karena DPT itu Departemen Perguruan Tinggi itu dianggap oleh mahasiswa Nahdien itu tidak bisa menampung ataupun
dia tidak bisa menampung aspirasi-aspirasi dari generasi muda NU. Dan jadilah baru di situ sekian beberapa lama kemudian barulah mempunyai Grand League dari PBNU ya saat itu siapa? Idam siapa? Ya PBNU lah ya. Nah di situ mencetuskan ya Idam Maulid. Nah di situ memberikan 13 sponsor atau kalau yang kita kenal itu 13 pendiri. Itu ada Ismail Maki, ada Hizbullah Huda, ada Khalifah Wardi ya, dan lain-lain PKK lah ya. Nah, PMI didirikan itu ada pesan dari PBNU yaitu dimana simpel, padat dan jelas ya, ilmu itu untuk diamalkan bukan ilmu untuk ilmu, seperti itu. Dan akhirnya Berdiri loh. FPI. Majana. mengusulkan ada 3 opsi. Surabaya boleh. Apa? Kuisnya nggupi ngono. Apa ya, persatuan nama PMI dari opsi Bandung, terus apa lagi ya? Bandung, Surabaya. dan Surakarta. apa ya? Iya kan? Surakarta. Dan akhirlah Rumah tisu. Hah? Membuat di teras ini. Gue sih mau keringetan nang ngono gobios kok ya. Dan terlahirlah PMII. Berarti PMI anak dari Ibnu. Pada saat itu masih PMI itu masih menjadi badan otonom NU sampai tahun 1972. Di situ menyatakan keluar dari badan NU. Tapi bukan berarti nggak sejalan sama NU. Ya kasarannya itu mendukung dari luar. Anak rakil NU dari hidupnya. Ya tidak masuk dalam struktural seperti itu aja di Banom. pengen mandiri. Bener. Gede ngepek Gede. Mahasiswa mani. Ya, wong tua mbok bae kudune dikritisi, mbok. Udah. Ya tesian loro maning kok. Gantian lambang. Iya sok. Ya. Ya, Jadi Miki independensinya independen DC. keluarnya kita tahu. Jauh, 1972. Tepatnya 14 Juli. Nang Mubes ya. Mubes 3 PMII. Ya, sekian dari saya. Jire lambang. Oh, lambang langsung ya. Orang nang la ilaha illallah. Oh, masih nyanggupi Ya, Bebe. Oh ya. Ya bareng-bareng. Heeh. Diskusi bareng. Kamu yang mantik. Oh, harusnya ditulis berarti lah ya. Ya, Ya suruh salah. Iya. Tuhan itu menciptakan kesempatan itu satu kali. Yuk gue. Pasang dong, pasang. Wih, moderator wih. Aduh, Moderator wih. Ini enggak apa-apa sih lo. aku kenapa arah pekaan?
aku. Iya, kalau mereka tokoh-tokoh Oke. yang menjadi underbow. Bau. Dan dari ini saya sangat senang sekali ini mendapatkan email baru. Ya. Lanjut ya ke arti dan lambang PMII. Lambang PMII itu ada tiga, satu bentuk, warna, dan penggunaannya. Bentuknya kayak perisai, berarti mirip gimana polisi bangane. Ya, terus di situ ada bintang dan 5 bintang, 4 bintang, 9 bintang. Gambar ya. Gambar. 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 Apa Lora? Ayo, gambar. Ya Allah. Minimal ya. Gambar. Ih, apike. Bener kayak gini me apik ya apa nih dadine ya Allah. Ora lah, ora bisa digambar lah. Ora apa-apa, Men gena. Jujur ya. Ya, elek ya ora apa-apa, tapi ya kayaknya kebangetan elek. Sampai banget. Apa sih? Iya, iya oke. Nah, bisa kompon-kompon model ya. Iyalah. Gampangan gue. Nomor-nomor. Ya, kayak gini lah. Ya. PM ini ukuran tengah, sini ada bintang, sini ya bintang ya. Nah kayak gini lah. Ini adalah lambang PMII. Dan di sini ada perisai yang artinya adalah ketahanan atau bisa dikatakan dengan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar. Wih, semua tantangan ada kita hadapi. Mantap. Halal haram hantam. Ya, OTW. Merdeka. Aduh, ya Allah, subhanallah. Bintang. Bintang adalah melambangkan perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar, yang artinya adalah semangat kita itu harus tinggi untuk melawan dan untuk menjadi kebaikan yang lebih baik. Merdeka. Nah, gitu ya. Ada 5 bintang di atas yang artinya adalah bintang yang besar itu bisa dikatakan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Yang ini 4 adalah para sahabatnya. Sahabat wahid. Sahabat Allah. Abu Bakar As-Siddiq, Ya. Utsman bin Affan, terus Ayo rapal SK. Umar bin Khattab, terus Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Alhamdulillah. Lolos. Terus yang keempat, 4 bintang sebelah bawah menggambarkan
Ling. Berarti kerumian ih. Udah aku bingung tadi. Orang yang kan mau bener. 10 bintangnya keren banget. Ini Apa yang satu Empat adalah bonus? ini kita menganut mazhab di Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu loh. Masih ada siapa, Be? Syafi'i maksudnya gitu kan? Iya. Syafi'i, Hambali, Maliki, Dan dan Hanafi. Hanafi. Nah, Hanafi lagi lagi di Cilacap. kalau terus di sini kan semuanya total 9 bintang, yang artinya itu adalah Melambangkan. menggambarkan adalah Wali Songo, Iya. gitu loh. Karena Wali Songo adalah penyebar Islam pertama di Indonesia kayaknya, ya kan ya? Ya. Hah? Gua. Oh bisa? Saya sebakir. Oh iya, berarti salah. Saya Bakir itu siapa? Siapa? Panjang. Hah? Saya Bakir itu siapa? Oh, di bedah. Oh, kondisi itu. Tuh, dia itu terlalu Ya. panjang nanti. Nah ya, kita lanjut. Oke, siap. Kita ke warnanya kita evolusi. Warna contoh i. Ada contoh. Nah, biru muda. Ya. Jas. Tulisan PMII itu adalah biru tua. Muda atau tua? Tua. Tua kan? Tua. Biru tua. Dark blue. Yang di sininya ini Muda. biru muda. Yang atas adalah kuning. Ya, warna biru tua di dalam tulisan PMII itu adalah kita harus mendalami ilmu, pengetahuan yang harus dimiliki dan harus digali oleh warga pergerakan biru. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan Nusantara. Yang artinya adalah mahasiswa itu harus benar-benar mendalami ilmu biar nanti geraknya itu sesuai dengan pikiran gitu loh, biar nggak amburadul gitu loh. Pikirannya. Iya, gitu. Ah, Itu loh. ya. Oh loh. Berarti kayak lautan biru. Dan sesuai dengan lautan Jilbab. luas kayak gitu loh, Jilbab. seperti samudra. Wawasannya nggak cuma di situ aja kayak gitu loh. Yang kedua itu adalah biru muda. Yang di sini biru muda itu adalah dasar perisai sebelah bawah, berarti ketinggian ilmu, pengetahuan, budi pekerti dan takwa. Ini juga kita ilmu itu tidak cuma apa ya, harus diselingi dengan ilmu keagamaan, ilmu budi pekerti adalah perilaku kita kayak gitu loh. Kalau kita cuma punya ilmu tapi tidak punya budi pekerti itu percuma. Orang nggak unggul ceritanya kayak gue loh. Ya, Juga ada akhlak. nggak ada akhlak Pak. Akhlak. Not have akhlak. Itu ya gak baik. Kita hindari. Ya. Warna kuning itu warna kuning itu diartikan sebagai apa ya? Semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan. Itu adalah semangat kita untuk menuju tujuan kita menjadi lebih baik. Jadi harus apa namanya ya? Ya intinya itulah, harus semangat untuk berjuang kayak gitulah. Untuk Berjuang lebih lah. baik lagi. Iya. Maka. Salah pergerakan. Salah. Nah, Kayak gitu berarti itu semangatnya. ya. Memperjuangkan apa? Dia. Ya boleh lah. Put. Penggunaan lambang PMII digunakan pada papan nama, bendera, kopsura, stempel, badge, jaket, kartu anggota dan benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi. Nah, lambang ini sebenarnya tidak boleh ya, tidak apa namanya,
tidak boleh sembarangan dipasang kayak gitu loh maksudnya. Heeh. Karena di sini sudah dicetus penggunaannya kayak gitu loh. Jadi tidak sembarangan kita gunakan gitu. Alat dipasang di hatiku boleh nggak? Enggak boleh. Kan nggak bisa. Terus ukuran lambang juga Kibelek harus sesuai dengan wadah penggunaannya ya. Terus lanjut ke oh ya. Bentar. Ada yang satu. Lambang ini adalah diciptakan oleh Wah, Kapan Buddha iri, Buddha iri. pencetusnya itu ya? Ya, ini adalah pencetusnya. Kita lanjut ke lambang-lambang BNA. Berarti kita lanjut ke bendera. Bendera juga sama ya, dicetuskan oleh Haji Said Budairi. Ukuran bendera ukuran bagus nulis di sini. Yes, tulis, mingguan tulis. Gua isi. Ya, bendera ukurannya panjang dan lebarnya adalah 4x3, warnanya kuning, warna dasar kuning. Lambang PMII terletak di bagian tengah, tulisan PMII terletak di sebelah kiri, lambang membujur ke bawah. Penggunaan bendera PMII juga digunakan pada upacara-upacara resmi organisasi baik intern maupun ekstern dan upacara nasional. Penempatan bendera PMII diletakkan di depan tempat upacara dan di sebelah kiri bendera kebangsaan Indonesia. Sudah jelas berarti ya. Penempatan bendera itu tidak boleh di sebelah kanannya bendera bangsa Indonesia berarti ya. Nah, dan digunakan di acara-acara resmi organisasi, di dalam organisasi maupun di luar organisasi, dan tidak boleh semena-menanya kita menggunakan bendera PMI itu kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh. Udah, ini udah lambang. Bentuknya wis. Hah? Lakukan. Bentuknya wis loh. Wis lu dibentuki. Wis digambar. Yo, ada diguyui. Iya, mungkin ini sedikit pertanyaan reflektif ya, terkait tentang arti dan lambang PMII ya. Di situ ada warna kuning yang menggambarkan bahwa semangat berkobar dari mahasiswa ya. Terus ada biru tua dan biru muda, di mana biru tua itu kita harus sampai mendalam terkait tentang ilmu. Terus terkait biru muda itu terkait cita-cita kita itu harus tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi. Terkait itu saya mempunyai pertanyaan, sanggupkah kita, yakinkah kita, mantapkah kita dengan PMII? Terkait kita sudah mengerti arti dan lambang PMII,
Dan di situ juga sudah tergambar sebuah tujuan dari PMI sendiri yang ada di ADART, itu terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sanggup kita, yakinkah kita, dan mantapkah kita ber-PMI? Jawabnya ya. Monggo. Tuh. Sanggupkah kita Kita semua itu pertanyaan reflektif untuk semuanya juga, untuk diri saya sendiri juga. Itu dari situ. Dari yang makan kan urutan. Mungkin saya jelaskan lagi ya terkait tujuan PMI ini. Saya kira untuk diri saya sendiri itu mustahil. Kayaknya tergolongnya pribadi muslim ya, muslim lah ya, nah, tapi muslimnya kan pepek ya. Terus Indonesia kena kita berada di teritorial Indonesia, bertakwa. Lah kita beribadah saja jarang, ke Ramadan kayak syukur alhamdulillah. Terus di luhur kita tahu sahabat kita sedang mengalami kesusahan, padahal kita mempunyai waktu yang sebenarnya kita bisa menolong ataupun apa ya. Kita lebih enggan berilmu ya, kita ilmu seringkali kita mendiskriminasi bahwasanya orang yang tidak pernah membaca itu dianggap tidak mempunyai ilmu. Bahkan sebenarnya ilmu itu kan bukan untuk menggurui, tapi ilmu itu untuk diamalkan, gitu ya. Bukan ilmu untuk ilmu. Terus cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmu pengetahuannya ya, ilmunya. Setelah berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya yang kita inginkan ataupun yang bangsa Indonesia inginkan itu yang seperti apa? Ya saya sendiri merasa, kok saya sebagai kader PMI kok tidak sedikit pun menggores terkait tentang tujuan PMI. Jadi pertanyaan saya kan tadi, sanggupkah kita, yakinkah kita, mantapkah kita untuk ber-PMI? Masalah pertanyaan tersebut mengenai ya. Aku sih nyambungnya ke pendidikan. Baik. Ya, sistem 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 pendidikan asik. Aktivitas pendidikan. Ada yang tahu berapa? Apa Aktivitas pendidikan. Ya, mendengarkan, menulis, membaca, melakukan. Itu masuk. Tapi lebih umumnya ada 3. Yang kalau ini sih saya mengambil dari Ki Hajar Dewantara. Yang disebut Tribusan. Pertama, keluarga. Karena ada sebelum Ki Hajar Dewantara ada yang menyebutkan tokoh wanita Indonesia juga ada, bahwa pendidikan pertama itu adalah ibu, orang tua. Jadi di dalam keluarga bisa disebut juga pembelajaran di siapapun kalian juga pasti ketika di dalam keluarga pertama diajarkan itu cara ngomong. Ketika cara ngomong sama yang lebih tua, sama yang sepantaran, itu di pembelajaran budi pekerti bagaimana laku sosial. Dan di dalam keluarga otomatis banyak hal yang perlu dipelajari sebelum nanti urutannya nanti 3. 2, sekolah. Sekolah
balai wisata atau bisa disebut juga masa pencarian ilmu pengetahuan kayak referensi. Kalian mau ngambil lebih condongnya kemana, misal teknik komputer, STEMI, pendidikan, sedikit dan keislaman, Islam. Nah, itu sekolah. Jadi tempat tempat mencari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ini, jadi di tahap ketiga ini waktunya kita merdeka. Apa yang kita dapatkan dari sini kita dipraktekkan di sini. Jadi nggak hanya di PMI, silakan kalian kan punya kayak komunitas bisa di situ diamalkan. Kayak sebebas mungkin kalian mau mencari tahu apa tentang apa, yang mau mempelajari tentang HTI monggo, terus mempelajari tentang kopi monggo. Nah di sini, jadi ketika kita hanya di sini berhenti di sini hanya berhenti baca buku perpustakaan, baca, tapi kita jarang ngobrol, jarang bergaul sama temen. Misal ya paling minimal teman sebangku kita ngobrol, sempatkan waktu. Nah sama di sini PMI termasuk golongan di sini, organisasi di sini. Kita di sini merdeka tanpa apa ya? Kita mencoba ngetes nalar kita sih seberapa, akal kita sih berapa. Nanti ketika kita di sini, ketika kita pulang ke sini lagi, kita refleksikan apa ya sih yang tadi saya pelajari di sini benar jalannya, terus jelas gak tujuannya. Nah, di sini kita direfleksikan. Dalam artian keluarga nggak hanya sama ibu dan bapak, tapi lebih ke kan ada tafakur lah, paling minimal sebelum tidur tafakur dulu. Besok ketika kita sudah memberikan di sini, lanjut lagi muter. Jadi karena bedanya antara kecerdasan buatan sama kecerdasan alami, kalau kecerdasan buatan itu konsisten, ini seperti itu aja. Kalau nggak dirubah sistemnya kan baru berubah. Tapi kalau kecerdasan alami itu apa namanya, terus bergerak, terus alam itu. nggak mengikuti alam, terus ada perubahan-perubahan. Jadi ketika Menyesuaikan ya. aslinya akal kita itu terus berkembang, tapi kita tak bisa sadar gak itu ya apa kita mengetahui bahwa akal kita udah, padahal di sini udah isi semua, akal ini udah ada di sini. Tapi agar kita mengetahui bahwa akal kita berkembang, itu sebuah jadi pertanyaan besar yang kita belum ketahui, dan hanya bisa diketahui kuncinya itu dengan ilmu spiritual, tasawuf. Jadi bisa logikanya orang tanpa belajar tapi cerdas. Nah di situ di spiritual itu kuncinya, hati yang bersih, baru tahu bahwa akal kita itu udah bersih semua. Jadi nggak ada namanya manusia bodoh gitu. Nah jadi ini di sini kita kalau menurut Ki Hajar Dewantara di ketiga ini kita masa-masanya merdeka. Silakan mau belajar apa saja, di mana saja, kapanpun, dimanapun. Jadi nggak terbatas. Tapi kalau di sini kita menyesuaikan peraturan yang ada di sekolah. Kalau belum puas di sekolah, ya cari di sini. Kalau urusannya di keluarga, laku sosial boleh berarti bagaimana kita tinggal lakunya bagi
diundang ngomong ya aja. Etikanya tetap linggo. Itu. Ya, itu ya, Untuk Riz. menjawab itu tersebut. Alhamdulillah. Ya monggo ada kan udah selesai tadi ada tambahan mungkin sejarah PMI-an dari Mas Bulo apa Mas Opi Iya. monggo. Monggo kajian silahkan. Nah, kalah. Macam apa? Ya monggo. Lanjut terus aja. Tambahan sejarah. Ah, enggak ada tambahan. Yang jelas untuk mewadahi paham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak diwadahi mudah sekali dihancurkan seperti yang di Timur Tengah zamannya Syarif Hussein. Habib Habib akan mudah sekali dihancurkan sebuah paham kalau nggak ada wadah rumah besar. Biar gampang memahami sejarah PMI itu kayak apa ya? Dibikin pemetaan contoh Tanggal-tanggal itu. ya, tahun ini ada apa saja di Muktamar. Contoh kan di tahun ya monggo Mi tambahan. tambahan lah ya sedikit. Iya bagus. Balik. Itu. Coba di sini lah sedikit sih untuk memahami biar gampang lah untuk memahami biar gampang bacanya juga. Contoh di tahun santai ya, santai ya sama saya mah. Santai atuh, jangan tegang. Coplok Tidak. Stop. Kameramen nyungkut. Iya sob. Enggak apa-apa. Biar sistematis ya dalam sebuah diskusi itu kan harus dipetakan dulu ya. Contoh ini kan materi ke PMI ya. Kan di materi ke PMI kan ada yang namakan pengertian ya kan. Pertama pengertian jelas. Senokon. Sini. Mana? Ada lagi Ahli-ahli. story. Beda. Story. Ada lagi apa lagi? Apa-apa. Tapi Itu lambang. Lambang. Lambang terus ada lagi Tujuan. Lah, ya. Nah, dan jadi ketika sistematis seperti ini kan biar gampang. Jadi runtut tuh. Jadi pembahasan itu sistematis dari pengertian terus ke historis. Historis itu kan ada pertama historis PMI kan dari tahun 1950 ya teman. 1950 itu ada apa saja? Itu coba dibaca 1950 itu ada apa, terus ada lagi 1955 ada apa, kan biar gampang kalau seperti itu. Ketika pembahasan histori biar gampang, nanti ketika menerangkan pun ya gampang. Terus ada lagi sebelum 54 dulu 54 kenapa ini kan sebuah sejarah PMI kan sebuah motivasi kita dalam bergerak. Bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh perumus PMI itu seperti apa, perjuangannya seperti apa. Nggak hanya segampang membalikan telapak kaki tangan telapak tangan kita kan, membalikan itu kan gampang sekali, tapi kan
beda dengan sejarah-sejarah, pastinya ada tumpah darah dan sebagainya kan. Nah, di situ kenapa di PMI itu apa ya disebut sebagai landasan motivasi dalam bergerak, itu kan di PMI dalam sejarahnya. Terus yang lebih ini kan kayak gini lah ya, terkait sejarah ini bisa dibaca kembali karena beda-beda versi sih, ya kan. Nah ini cara memahami sejarah itu seperti ini biar gampangnya. Tahun 1950 itu ada apa? Historinya ada apa saja? Contoh 1950 itu kan PMI mahasiswa mahasiswa Nahdien itu kan sangat menginginkan adanya wadah ya, karena dulu itu kan masih ramai dengan carut marutnya perpolitikan dan sebagainya. Itu coba dibaca lagi sama sahabat-sahabat ya, khususnya anggota baru dari sahabat Arisa ya, ya kan? Terus ada sahabat Putra ya, buat sama korpas ya. oh iya, Korpas siapa? Ya, sama siapa aja lah. Belajarnya sama siapa saja. Terkaitnya baca ya, karena kembali lagi kepada diri kita ketika kita tidak tahu apa-apa, ya otomatis kita yang mencari kan. Seperti itu. Terus tadi kan Putra ada yang kelewat ya, Put. Apa sih? Dengan tadi kan tuh, kalau kayak gini kan jelas mana aja yang sudah, mana yang belum, diterangkannya kan udah jelas. Gitu. Seperti itu. Kita konsep lah gampangnya. Jadi dalam sebuah pembahasan seperti ini kan biar sistematis. Ya. Contoh tadi Arisa bahasa apa Arisa? Iya, pengertian. Pengertiannya. Dan juga historinya tadi kemarin ya. Enggak belum. Ini Udah. Tadi juga lagi. Udah. Terus lambang, terus bentuknya apa saja, bentuk dari 5 bintang itu apa saja. Udah belum? Udah. Selesai itu. Terus nilainya kan berarti belum kan? Belum. Bisa. Di PMI itu mempunyai nilai, contoh dalam nilai PMI itu mempunyai tiga tri ya, trilogi. Rata-rata tri. Trihando. Nilai itu kan trilogi. Tokoh berdiri namanya itu sudah Saya namakan tri Komet. Hikmat. Apa aja Sa? Dari komitmen apa saja? Aku belum baca kan. Ya itu mungkin nanti bisa dibaca kembali kaitan dengan komitmen itu seperti apa, hikmat seperti apa, moto itu seperti apa, dan komitmen itu kan namanya komitmen itu apa? Komitmen Aku berkomitmen dengan kamu. janji suci. Komitmen ya kan, mempunyai perjanjian dalam diri kita kan, berarti otomatis Kita tunangkan. ya Model. masuk ya. Komitmen itu apa? Sa? Iya. Biasaan orang apa sih? Iya, nggak Cocok, apa-apa. cocok, Nggak cocok. apa-apa, cocok. Setia kan berarti itu janji juga. Iya, janji untuk sa. Iya. Iya. Terus ada khidmat apa? Tra. Hikmat itu adalah masalah takwa. Khidmat itu apa? Hikmat adalah ibadah kayak Memang ngomongin. Khidmat itu apa? Melakukan sesuatu yang lepas dari suka dan tidak suka dan melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Lepas dari suka nggak suka. Gelem orang gelem. Gelem orang gelem kudu dilakukan. Masa khidmat. Oh iya.
terlepas dari Tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. terlepas dari suka tidak suka. Terus moto itu apa? Belum buat kau urung jawab. Moto itu apa? Moto itu pada kayak Moto hidup. Moto hidup. tujuan mungkin ya. Hah? Moto Apa? hidup. Itu Apa moto itu? tujuan. Moto itu apa? Ini itu Prinsip mo. isinya Pak. Moto artinya apa? Motonya apa? Motonya apa? Moto itu apa? Scoopy. Motor. Itu motor Bang. Moto itu sebuah Isi ya. Ya bisa dikatakan tadi prinsip Prinsip. dalam kehidupan itu seperti apa? Dimasukkan kepada prinsip kita dalam bergerak dalam bermain. Hanya dikit kita Dikit. masuk. Nyong, gue pengen ngerti motornya nyong apa? Yo wis ya itu. Ya itu biar ini kan aku mah hanya apa ya menambahkan sedikit lah. Tadi dari kaitannya dengan adanya biar enak, biar menerangkan itu lebih enak dan sebagainya. Itu kan dipetakan dulu pengertian, terus sistem, terus arti, lama dan nilai. Itu jadi ketika membahas hal apapun, ketika sudah dipetakan seperti ini ya lebih gampang. Jadi sistematis kamu membahas pengertian, terus ke histori, terus ke coba nilai dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu buat itu ya Bu. Enggak. Moderator nih siapa? Aku di sini itu tuh. Ya udah, mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq wa Aqua Mitorik. ila aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urung apa urung. Ah, Wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aktorik. Aqua Mitorik. Ila Aqua Mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali manis. Apa sih? Kali maning. Nggih. Allahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Ila aqwa. Wallo kang wallo. Wallahu muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwa. Aqwami mitorik. Wassalamualaikum. Tulis. Nah. Surat surat. Tertulis tek WA. Iya. Jadi Kan kanan ngarep. Iya. Sekali lagi. Allah kayak Gusti Allah iku. Ngono. Muafiku zat kang nulung. Nggih tek WA Apa soalnya? ku. Ila aqwami para lebih Nyong mien dia ora bisa put kayak koe. aqwami tolikin. Iya. Thoriq ya. Iya. Bahasa Indonesia nih Bang. Allah zat yang menolong terhadap lebih baiknya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Takoh malam jalan yang lebih baik. Allah wa iyyakum. Kowe waca WA kowe. Put. Makanya support. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul-azim. Wallahul muwaffiq ila aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa ada kebio bos mani. Senang ya. Ya untuk diskusi kali ini ya alhamdulillah cukup berjalan dengan lancar. Paling itu tadi tambahannya dari ketua 1 kaderisasi sahabat Hai sahabat Hai Tami. Hai Tayo. Enggak apa-apa. Itu untuk agar lebih mempermudah dalam Memahami. menjelaskan itu harus dirinci terlebih dahulu dari atas, dari pengertian ini itu dan lain-lainnya. Intinya runtut ABCD, jadi tidak ada yang terlewatkan dari poin-poin pentingnya dalam pembahasan. Itu ya kurang lebihnya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Semangat lah. Salam pergerakan. Salam.
Iya. Malah krimis. Ya